Hari ini topik yang diberikan kepada kita ini sebenarnya topiknya ngeri-ngeri sedap ini. Ya, aku juga waktu dikasih topik ini sama Kak Ria, aku jantungku nggak tenang gitu. Topiknya adalah melepaskan pengampunan. Boleh bilang kiri kanannya melepaskan pengampunan. Dari keningnya saya bisa lihat siapa orang-orang yang sedang bermasalah batinnya. Susah. Iya. Ada satu tempat di Kota Medan ini namanya Warung Insomnia. Kenapa namanya Warung Insomnia? Karena yang punya juga insomnia. Jadi yang nongkrong dan makan di situ udah otomatis semua orang yang rata-rata pasti orang insomnia, ya kan? Dia tutup sekitar jam 4, jam 5 pagi, begadang semalaman. Kalau kita cek ya, kalau kita lihat orang-orang yang insomnia ini pengalaman saya mengkonseling orang, insomnia itu sebenarnya awalnya bukan penyakit medis. Pengalaman saya ketemu dengan orang-orang banyak, saya dari tahun 2007 sudah melayani pelayanan pemulihan batin dan pelepasan. Jadi kalau ada yang menggelepar, tiba-tiba nggak ada penyebabnya, bukan karena sakit, nah itu biasanya orang-orang dengan serangan-serangan kuasa kegelapan. Nah itu saya biasa nanganin yang begitu-begitu, juga orang-orang yang punya masalah batin. Dan pengalaman saya konseling orang-orang seperti itu, kenapa sulit tidur? Punya masalah di dalam batin. Puji Tuhan, kita dikasih karunia Tuhan menikmati. Begitu tidur, dimanapun posisinya, di mobil, di kursi, ya kan, di atas sepeda motor, di sofa, di tempat tidur, di tikar, tak beralaskan apapun, begitu saya golekkan, nggak dalam hitungan 3 menit langsung pindah dunia. Kenapa? Batin bersih. Iya, kelihatan dari wajah saya, betul? Iya. Kurasa dari berapa banyak laki-laki di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 10-15 orang. Aku yakin aku yang paling ganteng. Ya. Bapak ini terus terang. Karena di dalam diri saya ada Roh Kudus, dan kemudian kasih Roh Kudus itu memancarkan kemuliaan Sang Bapa, sehingga nggak perlu pakai anti-aging, ya kan? Untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini. Memang uban sudah di mana-mana, tapi wajah tetap awet muda. Itu kalau orang yang batinnya bersih. Tapi coba lihat kiri kanan, coba lihat dulu kiri kanannya. Iya. Pandang ininya, ini dipandang, ini dahi dipandang. Saudara akan gampang menemukan orang-orang dengan masalah batin. Lihat ininya saja. Gitu. Ada yang mulai gini-gini kan, aduh. Ada yang udah begini-begini. Tapi saya berharap setelah ibadah hari ini kita mau selesai dengan yang namanya persoalan pengampunan. Amin. Iya. Semoga ini berat ini. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Matius pasal 18. Sebagai ayat pembuka kita akan baca ayat 35, ya. Sudah ada di layar. Zaman sekarang sudah canggih. Ngelihat Alkitab kertas boleh, ngelihat Alkitab atau Alkitab ya, Alkitab elektronik boleh saja. Ngelihat layar juga boleh. Matius 18 ayat 35 kita akan baca ayat ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka belum dapat pun ada di situ ya. Oke, 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kalau kita melihat ayat ini, maka kita akan mengerti betul bahwa pengampunan itu merupakan sebuah keharusan. Kiri kanannya keharusan. Iya. Harus. Yang namanya harus
ya harus. Nggak ada opsi, nggak ada kalau aku mood ya ampuni, kalau aku selera ya dulu, atau ditunda-tunda. Pengampunan kalau kita lihat konteks ayat ini itu adalah sebuah kesegeraan, boleh bilang kiri kanan kesegeraan, terus dan segera. Dalam bagian lain Alkitab berkata kalau engkau beribadah, kalau engkau mempersembahkan sesuatu di atas mezbah, kemudian engkau teringat akan apa yang ada di hatimu, itu bilang, ini kontak nggak ya? Pakein aja ya, nggak kontak ya. Kalau kontak grounding bangunan ini, nggak, saya serius. Gitu ya. Soalnya saya lihat pada bungkus-bungkus berarti kontak gitu. Kalau kontak groundingnya atau grounding sound systemnya, sound system itu perlu di grounding juga. Mungkin itu yang belum dilakukan. Aman, puji Tuhan. Nanti kalau terjadi getaran mie ini jatuh bukan karena urapan Roh Kudus ya. Berarti nyetrum. Aku makanya nggak lepas kaos kaki. Tadi aku masuk, kulihat mama ini telanjang kakinya, lepas sepatu, aku bilang, terserah kamu. Aku tengok lepas sepatu semua, aku lepas lah. Sepatu kulit asli ya, nggak ada lawannya itu. Pengampunan itu sifatnya adalah harus dan kemudian segera. Alkitab berkata, kalau kau persembahkan sesuatu di atas mezbah, teringat akan apa yang ada di hati saudaramu, tinggalkan persembahanmu. Itu bukan berarti si abang ganteng ini siapa namanya? Ardi, jangan melamun. Nanti lewat yang lain-lain. Hardi lagi main gitar di ibadah alumni KMK, kemudian dia teringat tentang mantan pacarnya yang baru dia putuskan 2 hari yang lalu. Dia merasa bersalah dan kemudian dia tinggalkan gitarnya, bukan berarti begitu. Prinsipnya adalah segera, jangan ditunda. Dan kalau kita melihat ayat yang kita baca bahwa pengampunan itu adalah hukum dari kerajaan Allah. Boleh bilang kiri kanan, hukum dari kerajaan Allah. Cek. Makin lama makin pelan miku ya. Iya, Matius pasal 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada seorang raja yang ingin mengadakan perhitungan utang piutang dengan hamba-hambanya. Ada seorang hamba yang berutang menurut ayat ini 10.000 talenta. Kemudian raja itu karena belas kasihannya mengampuni hutang 10.000 talenta itu. Dari sini kita mengerti bahwa pengampunan itu merupakan hukum kerajaan Allah. Orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, tentu dia harus menaati perundang-undangan kerajaan Allah. Kita hidup di Indonesia, kita harus menaati perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai warga yang mengklaim, menyatakan diri sebagai warga Indonesia, kita harus hidup dengan nilai-nilai kebangsaan Republik Indonesia. Dan kita yang mengaku sebagai warga kerajaan Allah, kita harus hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Dan salah satu nilai yang fundamental dalam kerajaan Allah adalah pengampunan. Kalau kita menolak mengampuni, berarti kita sedang menentang nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau kita menolak melepaskan pengampunan kepada siapapun, berarti kita sedang menempatkan diri kita sebagai musuh kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita nggak taati hukum perundang-undangan yang berlaku. Pulang dari tempat ini sampai di rumah, coba berdiri di depan cermin masing-masing. Di hadapan cermin itu, coba tanyakan pada diri sendiri, saya ini mirip siapa? Mirip warga kerajaan Allah atau mirip warga kerajaan setan? Kalau kita tidak mau mengampuni, berarti kita lebih condong mirip kepada warga kerajaan setan. Bilang kiri kanannya, saya warga kerajaan Allah.
Persoalannya mengapa orang gagal melepaskan pengampunan. Lanjut. Aku sudah lompat 3 slide loh. Iya. Ikutin ya. Persoalannya mengapa orang gagal. Lanjut lagi. Udah, ya terus. Iya. Persoalannya mengapa orang gagal melepaskan pengampunan. Dari Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini setidaknya ada 3 hal. Berapa? 3. Berarti nggak lama ini. Nggak lama. 1 poin 20 menit. Sejam. Ada 3 hal mengapa orang gagal melepaskan pengampunan. Yang pertama, menghidupi standar yang salah. Ayat 21 saya baca begitu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Kemudian ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang saya banggakan, pertanyaan Petrus mengenai berapa kali harus mengampuni, ini dipicu dari reaksi atas ajaran Yesus pada ayat 15, yang secara implisit menunjukkan bahwa kalau seorang bertobat, maka orang itu harus diampuni. Kalau kita baca konteks di atasnya. Ayat 15. Sehingga kemudian Petrus berpikir, dari pengajaran Yesus ayat 15, memberikan nada yang implisit bahwa barang siapa yang bertobat dari pelanggarannya, dari dosa-dosanya, maka orang itu harus diampuni. Kemudian Petrus berpikir, berapa kali orang tersebut boleh diampuni? Petrus menyebutkan satu angka, yaitu angka 7. Dalam tradisi Yahudi, suatu kesalahan orang yang sama hanya bisa diampuni sebanyak 3 kali. Tradisi ini berakal dari perkataan Rabbi Yoma yang mengatakan, if a man commits a transgression the first, second, and third time he is forgiven, but the fourth time he is not forgiven. Kalau orang melakukan kesalahan yang pertama 1, 2, 3 kali, dia akan dimaafkan. Tetapi tidak untuk yang keempat kali. Pengajaran ini berasal dari penafsiran yang salah terhadap ayat-ayat seperti Amsal 24 ayat 16, Amos 1 ayat 3, Amos 2 ayat 1, dan seterusnya. Sehingga muncul sebuah penafsiran dari Rabi Yahudi yang namanya Yoma, bahwa seseorang boleh diampuni kesalahannya dengan kesalahan yang sama hanya sebanyak 3 kali. Beberapa dari kita mungkin terbiasa mendengar lagu, satu kali kau sakiti hati ini. Apa lanjutnya? Masih ku maafkan. Kalian generasi tahun berapa sih? Gak ada yang bergeming dengan lagu itu kecuali bapak ini. Sama kita tua. 2 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan, tapi jangan 3 kali. Beberapa orang Kristen mungkin terinfluence dengan lagu itu, sehingga kerap kali kita menghitung. Awas kok ya, 1. Ya kan? Kemudian ketika dia berulang lagi, 2. Dia berulang lagi, 3. Dan dia berulang lagi, Ketika Petrus mengatakan 7 kali, Petrus merasa bahwa Rasul Petrus merasa bahwa dia lebih baik dari pengajaran Rabi Yahudi yang berkata hanya 3 kali. Petrus merasa sudah lebih baik, sudah lebih berjasa melipat gandakannya menjadi 6 plus 1, 7. Ketika Petrus berkata, apakah berapa kali dosa dari orang lain bisa kuampuni? Apakah 7 kali? Dia merasa bahwa dia lebih baik dari Rabi Yahudi itu. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Petrus disangkal oleh Yesus. Yesus berkata bukan hanya 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mengapa orang Kristen gagal mengampuni? Karena dia menghidupi standar yang salah.
di dalam dirinya punya standar yang salah, disadari atau tidak disadari. Sehingga ketika standar itu bereaksi, akhirnya orang ini gagal untuk mengampuni. Kenapa banyak orang gagal mengampuni? Karena orang tersebut sudah menyakiti hatinya lebih dari 2-3 kali. Saya yakin dan percaya bahwa kita tidak mungkin benci sama seorang hanya dengan 1 kali perbuatan salah dari orang itu. Betul? Suami istri kemudian bertengkar dan kemudian berujung kepada perceraian, itu bukan karena kesalahan yang 1 kali. Itu adalah kesalahan yang diulang-ulangi dan di dalam dirinya cukup ini yang terakhir. Kalau kali ini juga dia masih melakukan kesalahan yang sama, maka pengadilan ujungnya. Kenapa? Karena orang Kristen punya standar yang salah. Dia merasa bahwa cukup 2-3 kali atau maksimal 7 kali. Sehingga orang Kristen ketika ketemu dengan orang lain yang menyakiti hatinya lebih dari 3 kali, yang muncul adalah kebencian. Yang muncul adalah akar pahit. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang saya kasihi, belajarlah hidup dalam standar Kristus. Bilang kiri kanannya, standar Kristus. Sehingga kita tidak tertipu oleh standar-standar dunia. Kita tidak tertipu oleh standar-standar pribadi kita sendiri yang kadang-kadang menipu kita. Sering sekali kita baca slogan di rumah makan. Saya dulu sering baca slogan itu di barbershop, di tempat pangkas. Slogannya apa? Anda hormat, kami segan. Artinya apa? Kalau Anda tidak hormat, kami juga kurang ajar. Kalau Anda tidak hormat, kami juga bisa balas. Dan standar dan kata-kata itu yang sering sekali kita dapati di rumah makan, di stasiun, di barbershop itu secara nggak sadar mempengaruhi alam bawah sadar kita. Sehingga ketika ada orang yang tidak hormat, berlaku tidak hormat kepada kita, alam bawah sadar itu menggerakkan kita untuk berlaku kasar. Alam bawah sadar kita kemudian menggerakkan kita untuk membalas perbuatannya. Kenapa? Karena kita hidup dalam standar yang salah. Anda hormat, kami segan. Itu standar yang salah. Kenapa? Karena standar Kristus, dihormati tidak dihormati, Anda harus hidup dalam karakter Kristus. Anda dihormati atau direndahkan, Anda harus hidup dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Berapa banyak standar-standar dunia ini yang kemudian mempengaruhi kita. Kadang-kadang juga orang-orang di sekeliling coba menanamkan standar-standar yang salah. Udah, sekali ini kau maafkan aja dia. Berapa kali kita sering dengar kalimat begitu? Udah, sekali ini kau maafkan saja dia. Berarti kalau 2 kali, kalau lebih dari sekali ini, hajar. Itu standar-standar yang salah. Kenapa banyak orang gagal mengampuni, hidup dalam standar yang salah. Yang kedua, boleh diklik? Iya. Tidak sadar diri. Boleh bilang kiri kanannya, tidak sadar diri. Kan kalau kita baca ayat ini, hal kerajaan sorga seumpama seorang tuan, seorang raja mengadakan perhitungan terhadap hamba-hambanya. Didapati seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Kemudian hamba yang berhutang 10.000 talenta itu bilang begini sama raja itu, Tuan sabarlah, aku akan melunasi hutang-hutangku. Tapi karena raja itu, karena Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan, kemudian dia berkata kepada hamba yang berhutang 10.000 talenta itu, sudahlah, hutangmu
lunas. Dia keluar dan dia dapati temannya yang berutang kepadanya 100 dinar. Apa yang dia lakukan kepada temannya yang berutang 100 dinar? Dia tangkap temannya itu, dia paksa temannya untuk bayar. Karena temannya nggak bisa bayar, akhirnya dia pukul dan jebloskan temannya ke dalam penjara. Dia tidak sadar bahwa dia baru saja menerima pengampunan sebesar 10.000 talenta. Dan kesalahan temannya yang hanya 100 dinar, dia paksa untuk harus dibayar. Karena tidak bisa dibayar, dia pukul, dia hantam, dia masukkan ke dalam penjara. Ini orang tidak tahu diri. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita orang yang paling malang di dunia ini. Kenapa? Kita nggak tahu diri. Kita adalah orang-orang yang kurang ajar. Dosa kita yang begitu banyak diampuni oleh Tuhan. Tapi kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sifatnya sepele, sederhana, kita tuntut sampai ke liang kubur. Sampai opungnya pun kita bangkitkan dari kuburan. Kau memang ya anak opung nababan kau. Sama kau dengan opungmu. Udah meninggal 20 tahun yang lalu, dibangkitkan lagi. Kalau kita coba hitung-hitungan, 10.000 talenta itu nominalnya sangat fantastis. 1 talenta itu sama dengan 300 sikal. Sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta. Sama dengan 300 sikal. Sama dengan 600 dinar. 1 dinar itu merupakan upah buruh 1 hari kerja. Tukang berapa? 150. 1 dinar dalam konteks kita itu setara dengan 150.000 upah tukang harian. Berarti 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 6.000, coba ambil kalkulator. Ada handphone kan? Ya, hitungnya. Oke. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu adalah 1 dinar adalah upah 1 hari bekerja. Kalau dengan standar kita 150.000. 150.000 ya, 6.000 dinar itu 1 talenta. 6.000 dikali 150.000 itu sama dengan 900 juta. Baru 1 talenta. Oke. 900 juta baru 1 kalikan 10.000. Berapa? Berapa ini? 9 triliun. 9 triliun. Kalau kita baca sejarah Alkitab, satu kerajaan itu nggak sampai memberikan upeti itu sampai 10.000 talenta. Ada yang hanya 240. Jadi ini memang utang yang sangat banyak, 9 triliun. Dibanding dengan 100 dinar dikali 150.000, hanya 15 juta. 9 triliun dibanding 15 juta bukanlah nominal yang patut diperbandingkan. Tetapi utang kawannya yang hanya 15 juta, dia kejar. Dia lupa, dia baru diampuni 9 triliun. Kenapa orang gagal mengampuni? Enggak sadar diri. Enggak sadar bahwa Kristus ampuni utang-utangnya. Enggak sadar bahwa Tuhan ampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan pelanggaran-pelanggaran kita yang akan menyusul berikutnya. Kenapa banyak orang gagal mengampuni? Dia lupa bahwa dia sudah diampuni.
Kenapa ada orang yang benci? Kenapa ada orang yang akar pahit? Dia lupa bahwa dia sudah terima anugerah dari Tuhan. Dan anugerah itu adalah darah yang mahal. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang saya hormati, kerap sekali saya bertemu dengan orang-orang yang sakit. Saya masuk pada poin yang ketiga, nanti saya akan cerita karena sakit itu, digantung dulu. Kenapa orang gagal mengampuni, melupakan hukum tabur tuai? Ayat ini bilang karena yang berutang 10.000 talenta itu nggak ampuni kawannya yang 100 dinar. Akhirnya apa yang terjadi? Raja itu kemudian tangkap dia. Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Melupakan hukum tabur tuai. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita juga tidak diampuni. Kalau kita mengampuni, maka kita juga diampuni. Prinsip kekristenan itu sederhana. Mau diampuni, mengampunilah. Mau dihukum, menghukumlah. Mau kena tampar, tampar orang lain. Alkitab bilang, apa yang kau inginkan supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah lebih dahulu. Itu mengapa saya coba menahan diri, termasuk kalau di jalan raya. Banyak ketemu dengan pengendara yang bisa bawa kendaraan tapi nggak tahu peraturan, ya kan? Apalagi ketemu dengan mama-mama dan anak gadis. Ini nggak ada obatnya. Lampu sennya ke kanan, dia ke kiri. Begitu kena nyerempet, dia yang marah. Di mana mata kau? Udah ku taruh tandanya ke kanan supaya kau ke kanan. Jadi kalau ketemu mama bawa sepeda motor, berdoalah. Sebab hanya dia dan Tuhan yang tahu mau kemana. Kadang-kadang ada kejadian hampir. Banyak orang, termasuk orang Kristen, langsung buka kaca, mata kau. Saya kalau ada kejadian-kejadian begitu, saya berusaha nahan diri. Kenapa? Karena saya juga tidak selamanya bagus dalam bawa kendaraan. Ada waktunya nanti salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada waktunya salah. Contoh, kita udah hijau, rap, ya kan? Orang sini maju terus. Apa yang terjadi dengan orang Medan? Buka kaca, keluar kata-kata mutiara, ya kan? Mulai dari anjing, babi, semua dikeluarkan. Kebun binatang semua pindah ke jalan raya. Kalau saya menghadapi begitu, saya coba tahan diri. Kadang-kadang saya juga akan seperti itu, sengaja ataupun tidak sengaja. Nggak sengaja, bisa nggak sengaja? Bisa, sambil ngobrol, nggak kelihatan, ya kan? Udah kuning. Belum pala merah, dia masih merah muda. Belum merah kali. Banyak orang lupa hukum tabur tuai. Setiap kebencian yang kita tabur, itu akan bertumbuh. Setiap akar pahit yang kita tanam, itu akan bertumbuh. Surat Ibrani berkata begini, jagalah agar jangan ada orang yang menjauhkan dirinya dari kasih karunia Allah, sehingga tumbuh akar yang pahit. Apa fungsi akar?
Ini dia kalau ditanya. Apa fungsi akar? Aku sering bilang sama mahasiswa gini, kalau dosen nanya, jawab dengan tegas. Jangan kayak orang buang angin tengah malam. Ya kan, suaranya kedengaran, nggak tahu siapa pelakunya. Apa fungsi akar? Menyerap. Kalau akarnya pahit, maka yang diserap pahit. Saya lanjut cerita yang tadi. Saya punya jemaat baru beberapa bulan menang dari kanker payudara. Sekalipun memang harus dengan operasi pengangkatan payudara. Kebetulan dokter yang menangani juga orang Kristen, pelayan Tuhan gereja. Dia cerita, pasiennya 99,99% yang kontrol ke dia, yang konsultasi ke dia, kalau diurut benang merahnya, sumbernya adalah batin. Sumbernya adalah hati yang pahit. Kalau akar pahit yang ada di dalam hati, maka akar pahit ini akan menyerap segala sesuatu yang pahit. Buangannya apa? Kanker. Buangannya apa? Tumor. Kalau kita mau hidup sehat, kalau kita mau umur panjang, maka rajin-rajin mengampuni. Tapi kalau kita mau cepat mati, kalau kita mau umur pendek, udah bosan hidup, udahlah, luka batin aja terus. Akar pahit aja terus. Alis orang miring sikit, kita sakit hati. Anda nonton basket, pemain basket itu time out, kemudian dia bisik-bisik, Anda sakit hati. Kenapa? Anda pikir Anda yang dibicarain. Kurang ajar pemain basket ini. Sikit-sikit ngomongin orang, sikit-sikit ngomongin orang. Akar pahit aja terus. Orang kalau udah pahit, dia akan menyerap segala sesuatu yang pahit. Dia nggak akan bisa melihat yang baik dalam diri seorang. Kalau kita selalu melihat yang baik dari diri orang lain, itu namanya kita sudah akar pahit. Contoh, kalau aku melihat yang jelek aja dari diri Mama Bukit ini, gak ada hal yang bagus dalam dirinya, berarti aku sudah akar pahit. Kalau Anda ketemu dengan bos dan selalu bawanya enek, itu namanya akar pahit. Ketemu dengan kawan kos sebelah kontrakan, begitu lihat wajahnya, hilang damai sejahtera, itu namanya akar pahit. Dan ingat, apa yang ditabur, itu yang dituai. Kalau kita menabur kepahitan dalam diri kita, maka yang kita tuai adalah sesuatu yang pahit. Orang yang dendam itu adalah orang seperti orang yang minum racun, minum baygon, tapi berharap orang lain yang mati. Tiap hari dia minum baygon, tiap hari dia minum racun, tapi berharap orang lain yang binasa. Kalau kita mau sehat, siapa mau sehat? Tuhan tengok, jangan angkat tangan. Jangan macam-macam, ini pendeta yang ngomong. Siapa yang mau sehat? Angkat tangannya. Masih ada yang angkat tangan Tuhan? Begini. Masih ditanya mau sehat aja susah kali angkat tangan, ya kan? Kalau bilang siapa mau duit? Kalau mau sehat, rajin-rajin melepaskan pengampunan. Hukum tak bertuai. Kalau kita mau menerima, maka harus mau
melepas. Betul? Betul. Coba buka dompetnya. Enggak punya dompet. Terus nanti kolektornya apa? QRIS. Keren ya. Di mana QRIS-nya? Udahlah, nggak usah dompet. Coba ambil uangnya. Coba ambil yang paling tinggi nominalnya. Percayalah, aku tidak akan membawa kalian ke dalam pencobaan. Oke, coba genggam. Saya serius. Oke? Udah? Coba genggam. Uang apa ini? 1.000. Oh Tuhan. Matanya sudah terlalu rusak. Ini 100.000 kawan. Jauh kali dari 1.000. Coba gini. Gak ada dalam, gak ada isinya. Jangan bohong lah. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kalau saya mau kasih ini sama kalian. Ini sampai kapan pun gak bisa kalian terima. Kenapa? Karena masih ada yang digenggam. Pengampunan dari Tuhan itu tidak bisa diterima. Bukan karena Tuhan nggak ngampuni, tapi karena kita tidak buka genggaman. Sederhana. Kalau kita mau terima berkat Tuhan, lepaskan genggamannya. Amin. Kantongilah. Orang banyak melalaikan hukum taburko ini. Belajar mengampuni. Memang yang namanya mengampuni itu sakit. Tuhan pun kan untuk mengampuni kita berdarah. Memang sakit. Dan memang kadang-kadang harus berdarah-darah. Tapi percayalah, kalau kita melepaskan, kan temanya apa? Melepaskan. Maka itu waktu yang tepat untuk Tuhan kasih berkah. Siapa mau diberkati Tuhan? Kan ada yang 2 tangannya kan. Saya yakin bahwa kita semua rindu diberkati Tuhan. Jangan tahan-tahan pengampunan. Amin. Siapa orang yang, coba saya kasih waktu kepada kita untuk merenung beberapa detik. Siapa orang yang paling menyakiti hati kita? Mungkin bagi suami yang paling menyakiti hati adalah istri. Bagi istri yang paling menyakiti hati adalah suami. Bagi anak yang paling menyakiti adalah orang tua. Sebaliknya, bagi orang tua yang selalu menyakiti hati adalah anaknya. Gimana Pak? Biar dia menderita Pak. Berarti belum waktu Tuhan. Ya, belum waktu Tuhan. Sabar ya. Yang jomblo-jomblo pegang dadanya bilang sabar. Sabar ya kawan. Terus yang jomblo-jomblo bilang, enggak baik sendiri kawan. Cari kawanmu. Belajar melepaskan pengampunan. Mak ngamuk bah. Woi. Jomblo itu ya. Banyak sakit penyakit itu dipicu karena persoalan hati.
Dan banyak kerohanian yang stunting. Stunting itu bukan hanya persoalan jasmani, banyak rohani orang juga stunting. Udah tua tapi gampang tersinggung kan? Oh, itu kan rohani, ciri-ciri rohani stunting. Udah tua tapi masih suka iri hati. Si anu diperhatikan iri dia. Itu ciri-ciri rohani yang stunting. Udah tua tapi cengengnya bukan main. Udah uban di mana-mana, bukan cuma di rambut, kumis, jenggot, semuanya udah putih. Tapi cengeng itu rohani yang stunting. Kenapa? Banyak orang seperti itu. Sumbernya di mana? Hatinya nggak beres. Kalau kita mau diberkati Tuhan, belajar beresin hati. Belajar melepaskan pengampunan. Sederhana. Sederhana. Mau diampuni, ampuni orang lain. Ingat bahwa kita juga banyak salah. Ingat bahwa kita juga banyak dosa. Ingat bahwa kita juga nggak luput dari kesalahan. Kita juga nggak luput dari kelemahan. Kita tidak bisa menuntut orang yang 100 dinar, sementara kita sudah diampuni 10.000 talenta. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar bertumbuh dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Belajar bertumbuh dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Dan salah satu nilai-nilai kerajaan Allah yang paling fundamental adalah pengampunan. Sampai pada kesimpulan, mengapa orang gagal mengampuni, menghidupi standar yang salah? Mengapa orang gagal mengampuni tidak sadar diri bahwa dirinya juga banyak salah dan sudah diampuni oleh Tuhan? Dan mengapa orang gagal mengampuni melupakan hukum tabur tuai? Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, boleh pemain musik ke depan kalau belum naik ke sorga. Udah naik pula ya kan, kita panggil dia udah naik pengangkatan. Saya ingin kita refleksi diri. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu cerita di Alkitab. Ada satu orang mengampuni, main melodi ya. Ketiknya oke. Ada satu anak muda, anak remaja di Alkitab yang kemudian dapat visi besar daripada Allah. Kecilkan dikit. Dapat visi besar dari Allah bahwa keluarganya, abang-abangnya, mamanya, bapaknya, sanak keluarganya akan mengabdi kepada dia. Dia akan menjadi penguasa. Tapi tahukah kita bahwa ketika anak muda ini dapat visi itu dari Allah, yang dihadapi adalah hal-hal yang memaitkan. Yang dihadapi adalah hal-hal yang mengecewakan. Dia kemudian ditangkap oleh abang-abangnya. Jubahnya yang baru dikasih sama bapaknya kemudian diambil, kemudian dia dilempar ke dalam sumur. Oleh siapa? Oleh abang-abangnya sendiri. Sumur itu ternyata tidak berair, kemudian dia diangkat keluar. Dia pikir dia akan dibebaskan. Ternyata apa yang terjadi? Dia dijual kepada salah satu saudagar untuk dijadikan budak. Saya mau bilang bahwa penderitaan yang dialami oleh anak muda ini luar biasa. Zaman itu belum ada underwear, belum ada pakaian dalam. Kalau jubah seorang diambil, berarti dia posisi telanjang. Dia jalan berhari-hari, kena panas, kena hujan, telanjang. Dia nggak pakai jubah. Dia bukan sekedar disakiti dagingnya, tubuhnya, tetapi mentalnya juga dirusak. Di rumah tuannya dia berlaku baik sampai akhirnya dia menjadi orang kepercayaan. Seluruh isi rumah, harta daripada tuannya dipercayakan kepadanya. Sampai akhirnya istri daripada tuannya
kesetanan melihat dia. Istri daripada tuannya kemudian ngajak dia untuk berbuat zina. Kemudian dia lari meninggalkan jubahnya. Istri daripada tuan yang merasa dipermalukan kemudian memfitnah anak muda ini dengan kasus pelecehan seksual. Dia kemudian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara untuk sesuatu hal yang dia tidak pernah lakukan. Dalam penjara dia ketemu dengan pegawai istana yang juga bersama-sama dengan dia dalam penjara. Pegawai istana ini kemudian mimpi. Karena anak muda ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, mimpi itu kemudian diceritakan maknanya. Dia berkata, nanti kalau kamu sudah bebas, tolong selamatkan aku. Tapi kemudian pegawai istana ini yang kemudian sudah bebas melupakan dia. Sekali lagi saya ingin mengajak kita merenung. Mulai dari anak muda ini dikasih visi oleh Tuhan, tidak ada perkara yang enak yang dia alami. Tidak ada perkara yang menguntungkan yang dia alami. Tidak ada perkara baik yang dia alami. Semuanya perkara menyakitkan. Tapi siapa sangka rangkaian perkara-perkara yang menyakitkan, rangkaian perkara-perkara yang bukan sekedar menyakiti daging tetapi juga menyakiti mental, membunuh karakternya. Ternyata itulah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan visi yang diberikan oleh Tuhan kepada anak muda ini. Mungkin kita sering berkata, kenapa aku selalu disakiti? Kenapa orang-orang selalu salah memahami aku? Kenapa aku selalu dianggap tidak berguna? Kenapa aku selalu ditempatkan pada situasi-situasi yang buruk? Aku mau berkata kepada kita bersama, kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Siapa sangka bahwa justru Tuhan mau pakai cara-cara yang buruk tersebut menurut pandangan kita untuk kemudian mengangkat kita sedikit demi sedikit. Anak muda ini kemudian menjadi Perdana Menteri, menjadi orang nomor 2 di Mesir, bukan melalui jalur partai politik, bukan melalui jalur organisasi-organisasi, tapi melalui jalur apa? Jalur penderitaan. Disakiti. Satu statement dari Yusuf yang luar biasa kepada abang-abangnya. Ketika abang-abangnya berkata, bapak kita udah mati, jangan apa-apakan kami. Kemudian Yusuf berkata, kakakku, abangku, akukah pengganti Tuhan? Sehingga kamu harus minta maaf sama aku. Memang kamu, ini statement yang selalu saya pegang. Ketika saya disakiti orang lain, ini selalu berkumandang di alam bawah sadar saya. Memang kamu mereka-rekakan sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan memakainya untuk maksud memelihara bangsa yang besar ini. Aku yakin kalau Yusuf hidup dalam kebencian, dia nggak akan dapat promosi daripada Tuhan. Kalau kita merindu, kita diangkat Tuhan, kita dipromosikan oleh Tuhan, maka bersihkan hati kita. Mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, lebih sungguh. Tuhan mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kita berkata, aku sudah ampuni dia. Tapi kerap kali kalau kita ketemu orangnya, kalau kita mendengar orang lain cerita tentang dia, hati kita nggak enak.
Itu tandanya belum pengampunan yang sejati. Antara mengampuni dan melupakan itu satu paket. Allah bilang, jauh ke dasar tubir laut kubuang segala pelanggaran. Artinya gak mungkin lagi diambil. Antara mengampuni dan melupakan, ini adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan. Ampuni dan lupakan. Memang memori kita didesain untuk mengingat bekas-bekasnya. Tetapi kalau kita belajar mengampuni dan melupakan, ketemu orangnya, kita nggak bergelora lagi. Kita dengar cerita tentang dia dari orang lain, hati kita tenang. Saya mengajak kita bersama untuk merenung beberapa saat. Adakah orang-orang yang sampai sekarang, kalau kita dengar cerita tentang dia, ketemu dengan dia, kita nggak mau, kita malas? Adakah orang-orang yang menyakiti hati kita sampai sekarang kita belum lepaskan pengampunan? Hari ini belajar untuk melepaskan pengampunan. Mengampuni itu bukan persoalan bisa atau nggak bisa. Mungkin kita bilang nggak bisa, terlalu sakit, aku terlalu dikecewakan. Saya mau bilang bukan perkara bisa nggak bisa, tetapi perkara mau atau tidak mau. Kalau kita mau pasti bisa. Adakah kita di tempat ini yang sedang bergumul untuk melepaskan pengampunan? Kita tahu bahwa kita harus mengampuni, tapi kita merasa belum sanggup. Kita tahu bahwa Allah mau kita mengampuni, tapi kita masih terlalu banyak perhitungan di kepala kita. Adakah sampai sekarang kita masih sulit untuk melepaskan pengampunan? Coba taruh tangan kirimu di dada. Saya nggak akan panggil kamu ke depan, tapi dari tempat ini saya akan berdoa. Sebab kami mau melakukan firman Tuhan. Kami tahu bahwa kami sudah diampuni. Dosa-dosa kami yang banyak itu sudah diampuni oleh Allah. Maka kami punya kewajiban, kami punya tanggung jawab untuk juga mentransfer pengampunan yang kami terima dari Allah kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami tahu bahwa agenda Allah dinyatakan dalam kehidupan kami, entahkah dengan orang-orang yang menyenangkan atau dengan orang-orang yang menyakiti hati kami. Kami tahu bahwa segala sesuatu dipakai oleh Allah, bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam hal-hal yang tidak mengenakkan, termasuk di dalam hal-hal yang menyakiti hati kami. Yang penting kami punya respon yang tepat, yaitu hidup di dalam pengampunan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami bukan menjadi orang yang hanya sekedar senang mendengar, tetapi kami menjadi orang yang senang melakukan firman Tuhan. Kami terima firman-Mu dan kami bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan penebus kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pujian.